Oke, baik, hari ini kita akan mencoba bagaimana mengidentifikasikan kalau kita di tahun 2020 ini atau kita punya penghasilan dalam 1 tahun pajak, apakah kita akan menggunakan SPT-S seperti ini atau menggunakan SPT-SS seperti ini. Ya, perlu diketahui bahwa SPT orang pribadi ada 3 jenis. Pertama SS, kemudian S, yang ketiga polos. Yang teman-teman perlu ketahui bahwa tiga-tiganya tidak perlu diisi. Kita cukup memilih salah satu saja sesuai dengan kondisi kita di tahun pajak yang bersangkutan. Oke, kita mulai yang SS dulu ya. Bagaimana sih kriteria bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan SS seperti ini? Pertama, yang perlu diketahui di buku petunjuk pengisian memang sudah sangat jelas diatur bahwa buat mereka yang menggunakan SS ini adalah bagi mereka yang punya penghasilan selain, ya stratnya dari sini selain dari usaha atau pekerjaan bebas dan atau pekerjaan bebas. Artinya usaha dan pekerjaan bebas tidak boleh menggunakan formulir SS. Ya, nanti ada formulir sendiri yaitu 1770 polos. Ya. Kemudian yang kedua adalah batasannya adalah penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta. Jadi tidak lebih dari 60 juta. Berarti 60 juta ke bawah ya. Jadi sama dengan 60 juta ke bawah. Ya, tahun. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah yang perlu dicatat adalah penghasilan bruto 60 juta ini meliputi penghasilan selain dari usaha pekerja bebas. Nanti saya akan demonstrasikan penggunaan di DJP online, di elektronik, di e-filing, itu 60 juta itu batasnya seperti apa. Tapi informasi awal bahwa 60 juta itu kalau kita buka SPT-nya itu jenis penghasilan itu ada di 3 tempat. Pertama di bagian A sini, ya di sini, di sebelah sini, di bagian A sini. Kemudian di bagian sini yang final. Jadi yang A ini tidak final, yang B final, yang ketiga adalah di sini. Jadi ada tiga tempat. Kalau kita baca buku petunjuknya ini, karena meliputi seluruh penghasilan, logikanya adalah kalau tiga tempat ini kita tambah, kita total itu maksimal adalah 60 juta ya. Jadi 1, 2, dan 3 ini kalau kita total itu maksimal 60 juta. Kemudian informasi yang ketiga adalah perlu diketahui bahwa bagi mereka yang ada kewajiban perpajakan AMT dan atau PH, formulir SS tidak bisa digunakan. Jadi mereka harus menggunakan S even dia di bawah 60 juta. Jadi artinya SS ini hanya diberlakukan untuk mereka yang statusnya KK ya, statusnya K. Oke, gimana cara mengidentifikasikannya? Pertama, kalau teman-teman punya bukti potong seperti ini, ya bukti potong seperti ini, patokannya adalah ini contohnya ya. Patokannya adalah ini bukti potong. Yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan bekerjanya dari Januari sampai Desember seperti ini, patokannya adalah, ini berarti clear ya, memang full dalam 1 tahun. Patokannya adalah di nomor 8 di sini, ya di nomor 8. Apakah di sini lebih dari 60 atau di bawah 60? Bagi mereka yang nanti di atas 60 juta, formulir penggunaannya adalah formulir yang S ini, ya. Jadi tidak bisa menggunakan SS. Kemudian jadi ini di bawah 60 juta, maka nanti kita akan isi di sini. Kemudian ini kebetulan kasusnya Januari sampai Desember. Nanti kalau misalkan kasusnya dapat 2 bukti potong karena pindah kerja, misalkan bukti potong pertama itu 01, kemudian sampai 08, bukti potong kedua 09 sampai 12. Nah, teman-teman juga harus menjumlahkan angka 8 di masing-masing dipotong, dijumlahkan ya. Dijumlahkan, kemudian apakah menjadi di atas 60 atau di bawah 60 ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah,
Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya cukup simple dan mudah sekali. Teman-teman tinggal mengisi ini di SPT. Ini kalau ini kasusnya ada di Excel ya. Coba login ya ke DJP Online. Ini saya demonstrasikan, tapi saya nggak jelaskan sampai selesai, tapi paling nggak buat jadi gambaran buat teman-teman wajib pajak dalam pengisian SPT-nya. Oke, nanti teman-teman waktu sudah login, teman-teman akan ngambil bagian lapor sini. Jadi ada menu dashboard. Dashboard ini adalah menu profil-profil kita, riwayat pelaporan, kemudian ini profil kita, nanti nomor handphone dan sebagainya diisi. Kemudian ini menu bayar, kalau terjadi kurang bayar, teman-teman tinggal klik e-billing, kemudian nanti harus masukin kode MAP, kode KJS-nya, masa pajak, tahun pajak, dan seterusnya. Kita bagian ke lapor. Lapor ini ada dua, e-filing dan e-form. Kita klik yang e-filing. Kemudian ini adalah dashboard posisi yang sudah kita lapor. Kita tinggal buat SPT. Kemudian nanti ada pertanyaan, apakah Anda melakukan pekerjaan bebas? Kita kata tadi yang kalau SS tidak perlu. Kemudian apakah saudara ada perjanjian wisata? Kita bilang tidak. Apakah kurang dari 60 juta? Nah, kita bilang iya. Ya. Nah, kemudian akan diarahkan ke SPT 1770 SS. Kita klik ya. Oke. Masih menunggu ya. Mungkin ada sedikit trouble. Kita refresh dulu ya. Kita ulangi lagi buat SPT tidak, iya. Nah ini, kemudian isi data awal adalah tahun pajaknya, teman-teman. Kalau misalkan kita mau 2020, kita klik dengan status normal ya, baru pertama kali. Kalau nanti sudah pernah dilapor dan ada kesalahan, kita bikin pembetulan. Terus kita selanjutnya aja, konteks selanjutnya, kemudian kita coba lihatin draft dulu ya. Oh, di sini ada draftnya, saya hapus dulu ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Tidak, ya. Ini 2020 normal, yes. Nah, ini dashboardnya mirip seperti yang ada di SPT di sini, teman-teman. Di sini mirip sekali. Jadi menunya mirip sekali sama yang di sini, kalau teman-teman lihat. Ya, nanti brutonya berapa yang harus dimasukkan, kemudian pengurang berapa, PTKP dan seterusnya. Kita geser aja, kita fotokan dari bukti potong ini. Nah, caranya adalah nomor 1 kita ambil dari bruto di sini, berarti masukin 47 juta 216.000. Kemudian pengurangnya ngambil dari sini, dari angka 3 juta di nomor 11, 3.160.800. Kemudian PTKP-nya, ini statusnya K0 ya, terus otomatis nggak ada pajaknya ya, jadi cukup mudah ya. Jadi cuman memasukkan angka brutonya dari nomor 8, kemudian memindahkan angka 11 ke nomor 2, kemudian PTKP kita ikutin, statusnya adalah K0 di sini kasusnya kebetulan, kemudian dapat PKP dan sama ya, jadi 0. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ke bagian B-nya. B-nya ini adalah ada yang final dan bukan objek pajak. Nanti misalkan kalau teman-teman semua punya penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, kemudian ada penghasilan dari hadiah undian, pesangon, dan lain-lain yang kategorinya final, tinggal dimasukin ke sini. Nah, coba kita ilustrasikan tadi. Di sini ada 47 juta ya. Kalau misalkan saya masukin di sini di nomor 8 dan nomor 10, kita coba misalkan 12 juta di sini. Kemudian di sini kita masukin
8 juta saja misalkan, apakah akan ada notifikasi? Nah, ini yang saya bilang tadi, angka 1, 8, dan 10 tidak lebih dari 60 juta. Jadi kalau misalkan kita lebih dari 60 juta, maka ada notifikasi kita harus menggunakan formulir 1770S ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi e-filing itu cukup pintar teman-teman. Jadi cukup pintar, cukup cerdas, sudah dimodifikasi sesuai dengan ketentuan sehingga di awal sudah bisa mengidentifikasi kita menggunakan formulir apa. Ya. Ini balik lagi, ini pasti dibalikin 0 ya. Tadi 47 216. Nanti ada notifikasi lagi ya, balik lagi dibikin 0 lagi ya. Jadi kita lebih baik yang ini kita hapus saja. Kita bikin 0, kemudian kita bikin 0, kemudian kita balikin lagi di sini 47216 ya, balikin kita 0. Oke, ini kalau ada ya, kalau nggak ada lewat. Kemudian hartanya kita isi, misalkan ini harta di akhir tahun 2020, mungkin ada tanah, bangunan, sepeda motor, mobil, tabungan, perhiasan, kemudian ada saham juga, dan lain-lain. Kemudian ini kewajiban hutang, nanti juga ada, nanti di harta dan kewajiban ada sesi sendiri yang akan saya jelaskan. Jadi kita wajib isi, misalkan 12.500.000 misalkan ya. Kemudian kita ke berikutnya. Nah teman-teman tinggal checklist 7, kemudian silahkan klik selanjutnya. Kemudian nanti ada menu, saya nggak bisa lanjut ya. Nanti ada menu untuk laporan SPT-nya, dia nanti ada statusnya apa, apakah kurang bayar, lebih bayar, nihil, kemudian status SPT-nya apa, SS atau S, kemudian nanti tinggal klik kode verifikasi, klik di sini, nanti klik aja, nanti ada notifikasi apakah tokennya itu mau dikirim via SMS atau via email. Nanti teman-teman bisa pilih, bisa lebih baik via email aja. Nanti masuk ke email, nanti kode token yang masuk ke email itu tinggal dimasukin di menu bagian kode verifikasi, tinggal submit ya. Jadi selesai. Nanti BPE-nya bukti penerimaan elektroniknya akan masuk ke email juga ya. Ya, jadi demikian posisi belajar SPT 1770S, baik dari konsep di awal sampai penggunaan SPT e-filing di DJP Online. Semoga bermanfaat.